kita mulai, nanti akan di-cut. Oh iya Oke, Pak. siap. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Mas Imam di sini dalam acara podcast kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang akan membahas bagaimana penerapan inovasi dalam organisasi di tempat Mas Imam bekerja. Mas Imam ini salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang mengelola salah satu jurnal terkenal di Indonesia. Kami persilakan Mas Imam memperkenalkan diri. Terima kasih banyak Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Salihuddin. Saya saat ini menjadi editor in chief ya dari salah satu jurnal bidang ilmu manajemen yang tertua di Indonesia. Tapi mungkin sedikit cerita bahwa eh, apa namanya jurnal ini memiliki sejarah yang panjang ya sebagai publikasi ilmiah bidang manajemen tertua di Indonesia, namun menghadapi tantangan di mana dunia publikasi telah berubah dan pengelolaan jurnal pun juga harus beradaptasi untuk keep up. Jadi sekitar tahun 2012, 2011, 2012, publikasi tersebut kehilangan akreditasinya dan mulai kehilangan arah sehingga pengelolaan jurnal mulai tidak bisa keep up dengan tuntutan dunia publikasi dan akhirnya dipandang hanya sebagai pemborosan anggaran dan sempat berhenti publikasi. Nah, kemudian pada tahun 2020 saya baru pulang nih, istilahnya baru pulang dari eh, S3, kemudian langsung diminta untuk menjadi editor in chief untuk menghidupkan kembali dan mengaktifkan kembali status akreditasinya. Jadi masih ongoing begitu Pak Asri. Ya, terima kasih. Jadi memang merupakan suatu tantangan organisasi yang dihadapi saat itu. Dalam kita mengimplementasi inovasi dalam organisasi, kita memerlukan pertama itu adalah langkah menjelaskan tantangan Hmm. organisasinya, kemudian kita melihat langkah kedua biasanya mengumpulkan anggota-anggota timnya, dan setelah itu kita mengumpulkan materi informasinya, dan berikutnya juga kita memberikan kumpulan bagaimana mereka bisa bersaling komunikasi di antara anggota-anggota yang multi talented itu dengan berbagai bidang yang berbeda, dan juga menciptakan ice breaking yang Hmm. terjadi supaya komunikasinya lancar. Dan terakhir itu juga bagaimana evaluasi dan menghargai usaha para anggota tersebut, serta jika inovasinya sudah ditemukan untuk mengatasi tantangan tadi, yaitu bagaimana mendapatkan akreditasi lagi, maka bagaimana proses implementasinya. Nah, Mas Imam nih, pada waktu tantangan ini sebenarnya komponen-komponen tantangan ini dapat dibagi menjadi variabel apa saja ketika Baik, itu? baik Pak Aswin. Kalau ketika saya baru ditugaskan ya, saya memang eh, saya intinya saya bertanya-tanya dengan pengelola-pengelola sebelumnya. Saya berdiskusi, kemudian setelah itu saya mengidentifikasi poin-poin apa yang menjadi tantangan untuk mengaktifkan kembali. Jadi sejak tahun 2011-2012 ketika awal kehilangan akreditasi itu tidak langsung mati Pak. Jadi prosesnya Hmm. baru berhenti itu mungkin sekitar tahun 2015-2016. Jadi sempat 3-4 tahun itu sempat hilang arah, setelah Hmm. itu baru berhenti diterbitkan gitu. Ya. Dihidupkan kembali tahun 2020 dan itu kendala pertama adalah mindset sebetulnya. Mindset Hmm. publikasi itu harus cetak. Jadi apa namanya Hmm. masih berorientasi pada eh, harus cetak sekian eksemplar Oke. dan harus ada harus kemudian harus apa namanya disebarkan secara fisik begitu ya. Oke. Dan itu ya sebetulnya tidak keep up dengan kebutuhan dan dengan pola konsumsi jurnal ilmiah saat ini. Karena saat Hmm. ini hampir tidak ada eh, Hmm. ilmuwan yang masih masih membuka-buka hard copy gitu ya Ah. untuk jurnal gitu. Hmm. Sekarang hampir semua publikasi itu dikonsumsi secara elektronik sehingga Hmm. apa namanya jurnal kita waktu itu kendalanya adalah
digitalisasi karena Hmm. sebelum tahun 2020 tidak ada versi digitalnya. Oke. Kalaupun ada, itu masing-masing penulis Mhm. men-scan tulisannya sendiri-sendiri, Hmm. di-upload sendiri-sendiri, direvisi Hmm. sendiri-sendiri. Jadi, Hmm. jadi dan bahkan ada beberapa edisi-edisi yang lama itu yang hilang, Hmm. tidak ada tidak ada versi elektroniknya karena Ah, eh, sebenarnya ada dokumentasi hard copy-nya ya. disimpan di gudang arsip gitu Pak ya. Hmm. Ternyata sempat kena banjir gitu, Oh, oke. kena banjir. Kemudian rusak gitu yang versi hard Hmm. copy-nya dan nggak ada versi versi digitalnya. Dan itu sangat Hmm. sayang karena itu kan ilmu-ilmu apa hasil karya Hmm. apa para penulis-penulis sebelumnya ya Hmm. itu banyak yang hilang jadi yang edisi-edisi Hmm. lama-lama katanya sih masih ada tapi tersebar di universitas di perpustakaan-perpustakaan universitas Oke. di Indonesia bahkan ada yang di Australia gitu Oke. jadi awal-awal itu sudah tersebar bahkan sampai keluar Indonesia begitu. Sampai Menarik saat sekali ini ya. Nah, jadi memang ternyata tantangannya itu adalah mengumpulkan, artinya kita mengalokasikan sumber daya untuk mengumpulkan data-data masa lalu, hmm, tapi juga kita mengalokasikan sumber daya untuk mempersiapkan diri di masa hmm, yang depan. Nah, untuk mengumpulkan anggota timnya melaksanakan tantangan itu bagaimana, Mas Imam? betul betul Pak. Jadi tantangan yang kedua selain digitalisasi itu adalah keberagaman keberagaman penulis dan keberagaman anggota editorial. Hmm, Karena kita kan ingin menjadi jurnal nasional, maaf, ya, bisa, ingin menjadi bisa. sebagai jurnal nasional. Nah, untuk dikatakan jurnal nasional itu maksimal ya 60% tulisan itu dari internal institusi penerbit, sedangkan Hmm, 40% itu dari luar. hmm, Demikian juga dengan anggota editorial. Jadi kita butuh anggota editorial itu yang bervariasi latar belakangnya tidak hanya dari UI dari dalam UI begitu ya, sehingga eh, itu kendala karena di awal-awal tim kita ya semuanya dari UI gitu kan. Kemudian hmm, penulis juga masih dari UI. hmm, Sebetulnya ketika pada masa kejayaan eh, jurnal manajemen ini itu eh, komposisi penulisnya bervariasi, cukup bervariasi dari berbagai macam universitas di Indonesia begitu. Jadi hmm, memang sudah berstatus jurnal nasional sih sehingga mendapatkan akreditasi. Tapi setelah kehilangan akreditasi mulai berkurang tuh penulis dari luar dan mayoritas hanya penulis dari dalam. Dan hmm, kalau kurang dari 60 sorry kalau kalau misalnya lebih dari 60% yang dari internal itu statusnya jatuh jadi jurnal lokal gitu. Padahal hmm. kita kan mau jurnal nasional. Ya, Sehingga ya. kita apa membutuhkan penulis dari berbagai macam latar belakang dan juga editorial board. Dan Hmm, ini apa namanya waktu itu ya kita menggunakan pendekatan awalnya menggunakan pendekatan yang tradisional ya menggunakan pertemanan gitu. Jadi kita mengundang reviewer berdasarkan teman. Jadi memang masih kebanyakan dari UI dan hmm, atau teman-teman dari teman-teman kita sendiri ya. hmm, Tapi eh, kemudian kita butuh menjangkau apa namanya audiens dan penulis dari luar UI. Nah, di antaranya inovasi kita adalah kita menerapkan bagaimana jurnal kita itu juga memiliki presensi di sosial media, di hmm, LinkedIn, di hmm, Facebook. Jadi hmm, ketika kita terbit, selalu ada pengumumannya di sosial media di hmm, berbagai macam. Dan kita minta bantuan dari Humas UI, Humas FEB hmm, untuk apa namanya menyebarkan ya sehingga moga-moga dengan presensi yang aktif di sosial media itu kita bisa menjaring penulis dan menjaring reviewer dari luar UI juga begitu Pak. ya, menarik sekali, menarik sekali. Nah, kemudian dalam proses inovasi yang ataunya change yang kita lakukan di sini, kita juga perlu mengumpulkan seluruh materi, informasi, data untuk memperjelas tantangan-tantangan tersebut. Nah, bagaimana Anda mengklasifikasi tantangan-tantangan tersebut dan bagian mana yang diprioritaskan pada periode kapan? Karena ini ternyata tidak terasa sudah 2 tahun ya, Mas Imam. Betul, betul Pak. Ya. Dan memang kita Hmm. tidak bisa instan ya, memang prosesnya panjang gitu. Jadi, Hmm. tapi kita sudah mulai dari yang awalnya 100% apa namanya, bahkan dari yang awalnya tidak ada digital sama sekali, kita sudah ada versi digital dan bahkan kita sudah berusaha melakukan digitalisasi versi apa
dokumen yang lama-lama. Hmm. Walaupun sejauh ini baru sampai tahun 2010. Jadi Hmm. edisi yang sebelum 2010 kita belum ada karena karena tadi harus 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 mungkin cari di perpustakaan di daerah gitu untuk mendapatkan kopiannya. Oh, Karena oke. di perpustakaan kita sendiri udah nggak ada gitu, Oh, sudah oke. hilang gitu ya. Ya. Jadi jadi Nah. prosesnya harus berburu itu untuk Hmm. mendapatkan edisi-edisi yang lama. Tapi di sisi lain kita untuk edisi-edisi yang baru semua sudah terdokumentasi Hmm. secara digital gitu, dan kita Oke. bahkan kita mengencourage penulis kita untuk melakukan posting di Hmm. repositori yang memang online seperti ResearchGate, Hmm. SSRN. Kemudian Hmm. jadi kita tidak hanya kita mempublish di website kita, tapi kita mengencourage apa namanya semua penulis kita untuk memposting kembali. Jadi karena semakin banyak salinan, semakin aman gitu Pak. Jadi Oh, oke. misalnya server kita bermasalah sehingga hilang Hmm. dokumentasinya. Kalau Hmm. misalnya penulis punya cadangan di repositori itu lebih aman. Jadi Ya. walaupun tetap kita punya tersedia di website kita ada apa untuk versi digital yang originalnya gitu ya. Nah, Hmm. tapi memang kita saat ini sedang proses migrasi karena kita melihat server kita yang sebelumnya itu kan menggunakan OJS, Open Oh, Journal yes. System, Ya. itu gratis, Hmm. gratis tapi terbatas gitu ya Hmm. kemampuannya. Dan Ya. ketika untuk proses bisnisnya itu masih kurang user friendly lah begitu Pak istilahnya Hmm. mulai OJS ya, dan kita Hmm. sehingga kita dan UI juga alhamdulillahnya memfasilitasi jadi jurnal-jurnal UI migrasi ke digital commons. Jadi digital commons itu Oke. versi berbayar tapi sudah Ya. dilanggan oleh UI ya kita tinggal Hmm. menggunakan gitu. Jadi Oke. jadi tahun 2022 ini kita sedang migrasi nih. Harusnya bulan Desember ini sudah live website yang baru ya. Hmm. Tapi memang Hmm. migrasi ini juga membuat tantangan tersendiri Pak, karena kita harus memigrasi kontennya juga. Jadi Hmm. konten websitenya Nah, migrasi, konten yang dari website lama harus migrasi ke website yang baru. oke. Gitu. Nah, kalau udah gitu, bagaimana nih kebutuhan spesifik dari organisasi yang dikelola Mas Imam? Jadi untuk mencapai tujuannya itu dengan berbagai sumber daya yang Anda kumpulkan dan komunikasikan serta teknologi yang Anda terapkan karena sudah ada di Universitas Indonesia sehingga Hmm, tinggal digunakan. Apakah ada tantangan tersendiri atau sebenarnya mudah dilakukan? Nah, ini gimana? oke. Hmm. Sebetulnya tidak mudah Pak karena Hmm. membutuhkan skill yang bervariasi ya. Artinya saya sendiri kan Oh, oke. backgroundnya bukan bukan di bidang IT, sehingga Hmm. dan Hmm. anggota-anggota kita juga backgroundnya tidak ada di bidang IT, sehingga ketika Hmm. proses migrasi, ketika proses pengembangan apa website itu kita pasti butuh SDM dari luar, dan Hmm. untungnya alhamdulillah juga ada hibah dari UI juga, hibah untuk pengelolaan jurnal. Jadi kita memanfaatkan dana itu untuk yang membayar. Karena kita nggak bisa mengerjakan sendiri, mau nggak mau kita harus membayar apa dari pihak eksternal ya untuk Oh, membantu oke. proses migrasi tersebut. Hmm. Karena Hmm. karena dari kita skill set kita lebih ke arah proses Hmm. editorial gitu, sedangkan untuk IT-nya, untuk digitalisasinya itu kita membutuhkan Hmm. ya, skill set yang berbeda. Hmm. Kemudian apa Oke. lagi? Oh ya, Hmm. Ya, menarik sekali ya. Jadi memang telah terjadi proses dari perubahan mindset, hmm, kemudian perubahan skill set, dan hmm. juga tool set gini ya ke depan ini. Nah, kalau kita evaluasi dan melihat usaha-usaha para anggota organisasi yang dikelola Mas Imam ini, kira-kira lesson learn apa atau apa yang kita bisa sarikan dari proses inovasi dari suatu perusahaan yang hampir sudah tidak produksi dan kadang menjadi produksi tadi. Hmm, Silakan Mas Imam tuh, bagaimana tuh prosesnya tuh? Menarik juga jadi. betul Apa yang Pak. bisa kita pelajari ya? Kalau dari pengalaman saya, mungkin saya sarikan dari pengalaman saya Pak. Iya, betul. Itu kita membentuk tim yang komposisinya ada yang sebagian dari yang lama ya, jadi dari organisasi yang lama, tapi juga mayoritas justru dari yang baru. Jadi kalau Hmm. artinya begini, kalau kita menggunakan SD apa organisasi sepenuhnya dari yang lama, mungkin Iya, mindsetnya susah merubah mindsetnya begitu Pak. oke. Tapi Iya. dari kan kita satu tim itu Berapa awalnya persen tiga. itu Mas, kira-kira kalau itu, kalau Nah, persentase? jadi
satu dari tiga itu dari yang lama, Pak. Jadi Oh, organisasi tiga yang puluh lama persen ya. tiga puluh Nah, persen. Jadi dari dua dari yang baru, sehingga kita masih dominan yang mindset apa, hmm, sehingga mudah merubah mindsetnya gitu. berubah Walaupun mindset ya. tapi kita tetap Hmm. butuh yang satu orang ini, karena satu orang ini dia menjadi LO lah dengan Anchor organisasi yang kali ya dia, anchor, betul, sejarah menjadi ya. anchor, betul. Jadi Karena kalau supaya, eh, hmm, kalau baru semua kita nggak kayak putus, kayak 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 betul, terputus ya ya. dengan organisasi yang lama. Dan kita masih butuh dukungan Hmm. dukungan resources dan dukungan apa namanya, network lah dari organisasi yang lama, sehingga ya artinya kita komposisinya ya tadi mungkin 60 40 lah, antara atau 70 30 antara yang baru Hmm. dengan yang lama gitu. Menarik, menarik. Nah, eh, setelah perubahan-perubahan inovasi tersebut dilakukan dalam organisasi yang dikelola Mas Imam ini ya, kira-kira ke depan itu apa saja yang penting dalam Hmm. rencana implementasinya itu sehingga legasinya apa gitu yang Baik. diserahkan kepada itu. Silakan Mas Imam. Baik, Pak. Kan memang kita legasinya adalah sesuai penugasan ya, tugas saya adalah untuk mengapa reakreditasi kembali, agar kembali diakui sebagai jurnal, minimal jurnal nasional yang Jurnal nasional. terakreditasi. Ya. Dan itu, untuk itu ya kita sekali lagi kita butuh penulis dan editorial, anggota tim editorial yang bervariasi, nggak cuma dari UI saja. Jadi memang masih ongoing, masih proses. Kita Hmm. kita berusaha memenuhi tadi 60 40 tadi. Walaupun saat Hmm. ini sebenarnya masih ada edisi-edisi yang sudah tercapai 60 40, tapi kadang-kadang masih 80 20 lah. Jadi tapi selalu ada yang dari luar UI, karena kita Hmm. kita ingin mendapatkan apa namanya, kalau misalnya nggak 60 40 minimal 80 20 lah. Kan kita Ah, lima 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 edisi, lima artikel sekali terbit. Jadi dari lima itu Oke. minimal satu atau dua dari luar UI. Oke. Nah, dan sebetulnya legasi kita ya, dari apa namanya, bagaimana artikel yang sudah terbit ini kemudian diakui dengan cara ya Hmm. mendapatkan citation gitu. Hmm. Karena citation ini juga menjadi bagian yang penting. Kalau misalnya Oke. misalnya artikel kita yang sudah terbit ya Pak, walaupun Hmm. bagus grafisnya, bagus websitenya, tapi kalau misalnya kemudian tidak dibaca dan tidak dikutip Citasi. oleh dari citasi, ya artinya ya Kutip ya. itu artinya kurang berdampak. Mungkin dibaca ya, Hmm. mungkin dibaca, tapi yang kita harapkan, apalagi kalau kita ingin mendapatkan akreditasi, adalah bahwa paper-paper yang sudah kita terbitkan itu juga dikutip oleh peneliti selanjutnya. Itu juga Hmm. masih dalam proses lah. Iya. Sebenarnya kita banyak kutipan-kutipan dari, kan itu kan sejarah udah 50 tahun lebih sebenarnya jurnal kita ini. Betul. Udah 50 tahun lebih, Hmm. dan kutipan-kutipan dari yang lama-lama tuh udah banyak banget sebenarnya. Kalau Hmm. di kalau tapi lucunya sebelumnya masih belum belum terhitung gitu. Karena kita belum Hmm. ada waktu itu, belum ada Google Scholar-nya. Ya. Ketika kita buat Google Scholar-nya, baru dibuat, ternyata sudah ribuan sebenarnya kutipannya, karena Ah. sudah dari 50 tahun 50 tahun. Wow. Wow. Menarik ya. Jadi Hmm. sekarang ini sudah ribuan. Hmm. Jadi, Tapi hmm. kutipannya itu kebanyakan yang masih lama-lama ya. Jadi Nah, yang sedangkan yang 2020 ke atas ini masih sedikit gitu. Jadi oke. kita harapannya kita apa namanya, menggunakan ya tadi, kita punya sejarah yang panjang Hmm. ya, sejarah yang Hmm. panjang, dan Hmm. apa, ada masa-masa keemasannya ya. Tapi Hmm. kita juga tidak bisa selalu melihat ke belakang, kita harus melihat ke Ya. depan, tapi kita tidak melupakan sejarah tersebut, karena pasti masih apa ya, masih ada legasinya lah begitu Hmm. istilahnya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ini udah ada tantangan baru ya, Hmm. antara lain mungkin mengkurator Hmm. tulisan-tulisan zaman dulu yang menjadi Hmm. legend gitu ya, yang mungkin citasinya paling banyak terus Hmm. diterbitkan kembali, mungkin masih Hmm. memungkinkan ya secara digital. Sama Betul. tantangan berikutnya adalah meningkatkan citasi atau kutipan dari peneliti-peneliti lain atas organisasi pengelolaan jurnal yang Mas Imam pimpin ini. Nah, kalau seperti itu gimana tuh ke depan variabel-variabelnya apalagi tuh Mas Imam? Menarik banget ini kalau Hmm. kita bisa tahu ya share. Hmm. Silakan Mas. Variabelnya variabelnya ada banyak sih Pak, variabel yang harus di ini ya, kita
hadapi ya. Tapi di di antaranya kita bagaimana kita mendapatkan eh, apa namanya mendapatkan dari sisi penulis ya, dari sisi penulis dan juga dari sisi apa namanya eh jadi jadi eh bentar Pak. Nah, Oke, ini memang masalah yang sulit nih Mas ya Imam. benar Saya benar. juga makanya mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu Hmm, juga nih. hmm, Jadi ke hmm, depan ini kan memang mesti meningkatkan hmm. citasi ya. Betul Nah, terus betul. habis itu supaya jurnalnya juga Hmm, meningkat. Ini yang pasti banyak pengelola jurnal menghadapi masalah yang sama ya hmm. saat ini ya. Nah, Betul kalau Pak. memang ada ide yang Mas Imam strategi yang bisa disampaikan itu Hmm, kami juga berterima kasih gitu. betul Bukan betul Pak. rahasia usaha kan Iya ini. bukan Pak bukan. Iya, Jadi gimana Mas Imam ya? memang untuk mendapatkan artikel yang banyak citation itu pertama kualitas artikelnya Pak. Jadi kita harus menerbitkan artikel-artikel yang berkualitas yang menarik. Menarik di sini Oh, jadi kata artinya kuncinya menarik ya. betul. Karena Hmm. kalau kita kan apa namanya tidak tidak semua artikel itu menarik sebenarnya. Kadang-kadang menulis yang penting untuk skripsi gitu ya. Aduh, ini Ya. hang nggak Pak? Kode saya enggak. Oke, sekarang udah nggak hang lagi. Ya, tadi agak hang. Sebentar Oke, saya sekarang udah setting. oke. Oke, Ya, kita lalu ulang lagi. Cut. Ya, oke, silakan. oke. Jadi, Jadi kalau apa namanya yang pertama artikel yang menarik itu adalah yang mungkin satu eh, sesuai dengan apa yang sedang sedang trendy gitu ya Pak. Jadi oh, yang sedang tren ya Pak ya. sedang ngetren ya. Ya. Jadi mungkin kalau mahasiswa misalnya Pak menulis skripsi ya, mungkin kadang-kadang Hmm. mereka fokusnya adalah oh ini yang penting mahasiswa topiknya Hmm. eh, diterima oleh penguji gitu ya. Tapi Betul. kadang-kadang tidak jadi tidak berpikir tentang bagaimana sih eh, apa namanya dampak kontribusi besarnya terhadap terhadap Hmm. teori. Hmm. Hmm. Sedangkan Hmm. jadi apa namanya memang eh, untuk mendapatkan artikel yang menarik dan berkualitas ini memang kadang-kadang kita membutuhkan mungkin mengundang memang pakar gitu ya pakar Hmm. untuk menulis khusus untuk jurnal kita gitu. Ah, oke. Jadi Menarik. sehingga kadang-kadang karena eh, yang pertama eh, mungkin pakar itu sudah punya track record, sudah punya reputasi untuk Hmm. sebagai ilmuwan ya, sehingga Hmm. tulisannya juga memiliki kredibilitas gitu. Hmm. Dan yang kedua mungkin apa namanya eh yang kedua exposure gitu Pak. Oh, exposure. Ya. Exposure Hmm. karena ya pasti Hmm. biasanya apa namanya penulis yang reputable tadi sudah Hmm. punya exposure gitu. Walaupun Hmm. sebenarnya untuk mendapatkan exposure tidak harus penulis yang reputable. Artinya Hmm. kita sendiri sebagai penulis, saya sendiri sebagai penulis, ketika Hmm. saya ada tulisan yang terbit, Hmm. kita nggak bisa diem aja gitu. Kita Hmm. kita harus juga secara aktif mempromosikan paper kita karena kita ingin paper kita Oh, oke. dibaca dan Ya. paper kita juga dikutip sehingga Hmm. jadi ada proses komunikasi juga science Hmm. communication ya Hmm. bagaimana jadi misalnya paper kita sudah terbit terus kita bikin tweet Hmm. gitu di Twitter Nah, kita sudah terbit kemudian ah, atau bahkan mungkin kita bikin video YouTube-nya gitu ya, jadi ya, ya. kita sudah karena kadang-kadang artikel jurnal ilmiah itu kan susah dipahami oleh Ya, orang awam. betul. Jadi untuk supaya lebih berdampak lagi, kemudian kita buat Hmm. video singkat penjelasnya gitu, explainer gitu. Kemudian kita kita taruh di Instagram, kita taruh di Oh YouTube. iya. Jadi itu kemudian meningkatkan exposure dan harapannya juga bisa meningkatkan pembaca dan citasi. Iya, saya nonton tuh salah satu video Mas Imam tentang hasil penelitiannya. Eh, Menarik hmm, sekali, menarik sekali. Jadi nanti ke depan organisasi ini juga bisa melakukan semacam marketing ya untuk betul. memberikan topik-topik yang lagi trending gitu ya, yang di Betul, Pak. trending yang kemudian akan menarik minat Hmm, mahasiswa dan dosen pembimbing untuk mulai menulis topik-topik tersebut ya. hmm, betul, Oke, Pak. menarik.
Kapan itu nanti kira-kira diterbitkan nih? Saya jadi pengen Nah, baca nih nanti nih. Jadi semacam infografis ya nanti betul dari betul Pak. organisasinya bahwa ini jurnalnya akan Hmm, membahas topik-topik trending yang masa depan yang akan menarik gitu ya. hmm. Itu akan menarik sekali. Ya. Oke, terima kasih nih atas waktunya nih Mas Imam. Mungkin ada yang ingin disampaikan pada teman-teman di sini? Kalau terutama pada mahasiswa dan dosen pembimbing dan juga pengelola jurnal gitu ya, Hmm, supaya mereka semangat untuk menulis dan mengembangkan topik-topik yang sesuai dan meningkatkan kualitas jurnal yang dipimpin Mas hmm. Imam. Silakan Mas. Baik Pak Aswin. Kalau dari saya ya, yang artinya ketika kita menulis, memang apa namanya, sebaiknya kita sudah punya sasaran jurnal mana yang mau kita submit. Karena seringkali ini juga kadang-kadang apa namanya, eh, artikel yang masuk ya ke jurnal kita, gue terlihat ini tulisan yang penulisnya ini belum baca nih aim dan Oh, scope jurnal kita gitu. Jadi hmm, jadi kadang-kadang nggak hmm, kurang nyambung lah dengan hmm, dengan aim and scope jurnal kita. Jadi hmm, sebaiknya ketika seseorang menulis, saya mau target jurnalnya jurnal apa gitu ya, hmm, dia baca dulu apa jurnalnya itu aim scope-nya apa, kemudian tulisannya itu diarahkan ke hmm, audiensnya, karena masing-masing jurnal pasti punya audiens beda-beda. Kalau jurnal kami hmm, memiliki audiens baik praktisi dan akademisi dua-duanya, hmm. sehingga kalau bahasa yang terlalu teknis itu juga bukan bukan eh, kurang kurang apa kurang menjangkau. Jadi kita ingin Oh, justru bahasanya yang di tengah-tengah, tidak terlalu oke, teknis, tidak populer juga. Jadi oke. bagaimana bisa dipahami oleh baik akademisi maupun oleh oleh praktisi begitu Oh, Pak menarik Aswin. sekali ya. Hmm, Hmm. jadi Jadi ini mungkin lebih ke applied science nanti ya untuk betul itu ya. betul Pak. Jadi Wah, jadi tidak menarik murni sekali. gitu. Ya, jadi nanti saya akan juga beritahukan kepada mahasiswa saya nih, kalau misalnya Terima kasih Pak ingin yang Aswin. applied science yang bermanfaat, mungkin dari Hmm. mahasiswa magister, S2 yang ingin menulis studi kasus yang ilmiah, nah itu bisa diterbitkan di sini. Kira-kira seperti itu ya Mas Imam ya. Baik Pak Aswin. Oke, masih ada lagi yang Mas Imam ingin sampaikan sebelum kita tutup acaranya? Terima kasih. Oh, udah sih Pak Ya, Aswin. oke, kalau gitu demikian teman-teman acara podcast kita sekarang ini mengenai inovasi dalam praktek di organisasi yang kebetulan dikelola oleh Mas Imam mengenai jurnal, dan tentu saja semoga bermanfaat. Kami akan tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam atas Waalaikumsalam kehadirannya. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sama-sama sore Pak sampai Aswin. ketemu lagi. Ya Pak Ya, Aswin. mari silakan. Oke, pause recording.